Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaanmu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 4 ayat 10 dan 11. Saya bacakan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang kita baca ini bagian dari pencobaan ya di atas diri Yesus setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ya, salah satu ya pencobaannya adalah supaya Yesus menyembah iblis. Tetapi Yesus langsung berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis. Ya, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi Yesus tidak memberi kesempatan lagi kepada iblis untuk berbicara yang neko-neko. Ya, jadi dengan cara apa? Dihardik. Kadang-kadang ya kita pun menghadapi situasi ada bisikan-bisikan nakal. Bisikan-bisikan jahat untuk kita berbuat yang tidak baik, untuk kita berbuat dosa. Tetapi ketika kita menyadari hal itu bahwa itu tidak benar, bahwa itu adalah bagian dari tipu daya iblis, langsung ya usir dia, "Enyahlah iblis." Ya, termasuk di pikiran kita mungkin ya. Ya katakan, "Enyah iblis dari pikiranku," gitu ya. Enggak apa-apa, ucapkan saja. Ya, kita usir dia karena kalau kita tidak mengusirnya atau dengan kata lain kita membiarkannya bahkan memberikan kesempatan dia bersuara, suaranya akan semakin hari semakin mengguncang iman. Kita sedang butuh uang, ada tawaran. Tawaran iblis apa? Itu loh ada dompet nganggur. Itu loh dompetnya itu punyanya si A tapi dia nggak tahu. Engkau dipercaya di perusahaan menangani keuangan. Ambil selembar dua lembar nggak ada yang tahu. Ini bisikan-bisikan itu seakan-akan memberi solusi bagi masalah kita. Tapi kalau itu suaranya iblis, sadari itu dan segera hardik dia untuk pergi. Ya, dan jangan lupa bila perlu gunakan firman Tuhan. Ya, seperti Yesus katakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi iblis mencoba memutarbalikkan fakta atau kebenaran. Jadi yang harus disembah siapa? Tuhan. Tapi iblis ingin disembah. Harusnya si iblis menyembah Yesus, bukan Yesus suruh menyembah iblis. Itu dibolak-balik kan. Dalam kehidupan kita seringkali menghadapi yang demikian. Kebenaran diputarbalikkan oleh si iblis. Ya, sehingga akhirnya orang entah sadar atau nggak sadar terjebak, akhirnya dia jatuh dalam dosa.
Nah, karena itu cuma dikasih Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk dia bersuara. Ya, tolak dia, dengarkan saja akan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan, sehingga kita tidak akan terjatuh, tergelincir atau tertipu dengan tipu dayanya si iblis. Karena itu penting bagi kita untuk selalu membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga kalau kita tahu kebenaran, kita tidak akan mudah ditipu dengan siasat si jahat atau si iblis ini. Mari kasih Tuhan, ayo sadari ini, kita belajar dari Tuhan Yesus ketika dia dicobai. Enyah iblis, harus dikatakan dengan firman, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi ini seperti hanya, ya kalau kita tahu bahwa di kitab Efesus itu firman Allah itu pedang roh. Jadi ketika kita menyuarakan firman Tuhan, kita sedang menghunus pedang roh, ya, untuk melawan segala suara jahat, suara sumbang, suara-suara dari iblis yang mencoba mengguncang akan iman kita. Gunakan firman. Ya, dikatakan lalu iblis meninggalkan dia. Iblis lari, iblis pergi ketika dia berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ingatlah akan hal ini, ya. Kepada Tuhan kau menyembah dan berbakti. Yo, ini hari Minggu jangan lupa ya. Berbakti, dari kata bakti ada kebaktian. Kebaktian adalah salah satu cara kita untuk sembahyang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, iblis mungkin juga goda kita. Allah, rasa mangkat sekali-kali, jalan-jalan aja enak. Ya, yuk car free dinan, yuk healing ya. Banyaklah suara-suara seperti itu yang sering kita dengar di sekeliling kita tanpa disadari. Oh iya, ya sekali-kali perlu dong healing. Ya. Akhirnya mengabaikan ibadah kepada Tuhan. Hati-hati, engkau makan umpannya setan, umpannya si iblis. Ketika engkau mengiyakan, mengaminkan apa yang tidak benar, ya, utamakan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi jangan sampai kita terperdayai, tertipu dan akhirnya masuk perangkap si iblis. Mari jemaat dikasih Tuhan, hardik iblis dari pikiranmu, hardik iblis dari hidupmu, dan katakan, enyah iblis. Ya, sebab kita hanya mau mendengarkan Tuhan dan beribadah, menyembah dan berbakti kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami kembali diingatkan Tuhan betapa pentingnya kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami tidak tertipu dengan siasat dan tipu daya iblis. Karena iblis seringkali memutarbalikkan kebenaran yang membuat orang bingung, yang akhirnya orang bisa masuk perangkap dan akhirnya jatuh dalam dosa. Kami belajar dari Tuhan Yesus ketika dicobai, dia berkata, enyahlah iblis. Dan kami percaya Tuhan ketika kami pun menyuarakan hal yang sama, enyah iblis dari hidup kami, maka kami pun akan terbebas dari itu. Dan ketika kami menyuarakan firman Tuhan, seperti kami menghunus pedang, maka iblis akan lari dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, mohon bimbingan dan penyertaan-Mu. Dan kami juga menyerahkan hari ini hidup kami, aktivitas, termasuk ibadah kami. Dalam penyertaan Tuhan, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.